Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita, terutama aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang pembatal-pembatal wudu. Yero wadingin asabari na batal yero jenneta ya daga tumakkada de nasah. Wudu merupakan kewajiban sebelum mendirikan sholat, bisa batal karena beberapa hal. Karena sejenne sediwi kewajiban keharusan yero parlui pegau riwat tudena pana tuma sempajang. Ya daga tumakkada na rekomelo ki mas sempajang parlui harus pi angka jenne. Nah ternyata yero jenne angka as-sabarana nawadingi batal, nawadingi dene terima, ada dene sah. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan kotoran, yaitu dubur dan kemaluan dan tidur. Diriwayatkan oleh Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safarun alla tanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Jika kami sedang bepergian, dari konasan jok kaki, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kami tidak membuka khuf kami selama 3 hari 3 malam. Dari konasan musafir ki perjalanan ki erosibawa nabita, nasangin nabodakin nabita makanaja na nasa muka itu sepatumu setalung penih, kecuali jika kami junub. Kecuali asa kalau junub. Namun jika karena buang air besar, buang air kecil dan tidur, atau boleh tetap mengusapnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya pun nasa lebih buang air kecil, buang air besar, wa disalah dipakai kalau di majenne matu cukup diusap di atasnya, tidak mesti dilepas. Ada masalah sepatu riolo, sepatu tawe majenne na sapu-sapu biasa, tapi mako kue jarang ni nasabah kalau kilepa masigi dia nawan di tumas sepatu na nasabah tateh ini. Di dalam hadis yang lain disebutkan dari Abdullah bin Said bin Asim radhiyallahu anhu, ia berkata, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya majapuna sang kaset ditau lawi curhat, lawi makutana rina bitta, ya dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Jadi laki-laki ini seolah-olah ia mendapatkan sesuatu dalam sholatnya. Maka beliau bersabda, janganlah ia membatalkan sholatnya hingga ia mendengar suatu suara atau mencium baunya. Ya, misalnya mas sampajaki na mengeluh-ngeluh watata, parut kita itu bunyi-bunyi. Ya, sehingga pada saat sama nang kamesu
artinya angka angin mesuk. Nah, maka agar rasa bita karena ragu nang sama keluar air gaya ada kena de. Maka dia nabita ya aja nasa umpa pesoi sampai jamu sampai kami mau bau ya rega angka suara bengkalinga. Hadis riwayat Bukhari. Ya, kudet togaga pada saat kami ya lanjut sholat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menuturkan terkait sesuatu yang keluar dari kemaluan dan dubur. Aku adalah lelaki yang sering keluar madhi, tapi aku malu untuk bertanya kepada Rasul. Ya, biasa malu nasan. Karena kedudukannya putri beliau sallallahu alaihi wasallam dariku, maka aku pun bernyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad agar bertanya kepada beliau. Lantas beliau bersabda, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Kalau madhi bukan mani, cukup dicuci kemaluan kemudian berwudu. Cara membersihkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua yang bisa mengegernya nomor sini, yang pertama yang bisa membatalkan itu keluarnya sesuatu dari dua lubang, dubur dan kemaluan atau tertidur, itu bisa membatalkan wudhu. Yang kedua, makan daging unta. Makan daging unta termasuk perbuatan yang membatalkan wudhu. Ya, komandar ki daging na unta. Kalau daging sapi, daging kambing, kerbau tidak membatalkan wudhu. Kalau daging unta membatalkan. Sebagaimana sebuah dari disebutkan oleh Jabir bin Samurah, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus berwudu karena makan daging kambing? Ya, perlu kagak majenne suruh na Allah taala. Askopur kamandre daging bembe. Beliau menjawab, jika menghendaki kamu boleh berwudu. Ya, eko melo ki majenne ajenne ki. Dan jika menghendaki kamu boleh tidak berwudu. Emi kode tamelo si majenne penga janda jaji mato. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudu karena makan daging unta? Itu si paleko daging unta wandre suruh na Allah taala para luka kamajen deh. Maka beliau menjawab, ya berwudulah karena makan daging unta. Ya mihana ya jene konasa. Ya ko daging unta nasa wandre ya harus kamajen deh. Denan itu. Hadis riwayat Muslim. Itu yang kedua. Jadi kompor gimana daging unta itu berarti harus kemajian batal jannah itu. Yang ketiga, memegang kemaluan disertai syahwat. Memegang kemaluan termasuk pembatal wudu sebagaimana disebutkan oleh Busrah bin Safwan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddau." Barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis-hadis ini maka kita bisa ketahui bahwa wudu memiliki pembatal-pembatal yang dapat membatalkan kesuciannya sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, angkat sabarana nawan dibatal ero jenneta. Setiap muslim wajib memperbaharui wudunya setelah munculnya pembatal-pembatal itu jika ia memerlukan kesucian dalam mengerjakan suatu amalan. Ya, sehingga dasar rekomompo ni rondangi asabaran daro keluar angin, kencing, buang air besar, tertidur lelap, makan daging unta, memegang kemaluan. Para lu itu nasa majene nareko angka memang amalan-amalan melona pegau kecuali kau dito gagah walaupun sebenarnya tetap disunnahkan sadalo ki masempah ya harus majendeki. Kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama, pembatal wudu itu adalah diantaranya tidurnya nyenyak, memetin roh. Ya, memetin roh dia sadar. Kota petakit tak bici nampak dan disamakan dengan pingsan serta hilang akal. Yang kedua, sesuatu yang keluar dari dubur dan kemaluan seperti buang air besar, kencing, kentut, darah, madhi dan yang lainnya. Yang ketiga, makan daging unta dan mencakup seluruh organnya seperti usus, hati, bagian perutnya dan yang lainnya. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan syahwat tanpa ada penghalang. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.